tentang Ustadz Abdullah Tufail Saputra yang orang tidak tahu apa sih tentang Ustadz Abdullah Tufail Saputra itu. Ada yang tahu atau tahu tapi ya tidak memperhatikan, atau yang lainnya, atau memang belum tahu. Kalau saya termasuk orang yang belum tahu, tapi dalam arti begini, kalau orang zaman sekarang itu kan ya baru tahu lah gitu. Kalau orang yang zaman dulu dalam arti yang pernah bersosialisasi, interaksi dengan Ustadz Abdullah Tufail Saputra gitu kan, atau yang misalnya dalam urusan berbisnis, urusan dakwah itu ya termasuk orang lama akan tahu itu kan. Tapi kalau orang yang zaman sekarang kan belum tahu ya, termasuk saya kan orang zaman sekarang nggak tahu itu. Baru tahu kalau Ustadz Abdullah Tufail Saputra itu punya orang tua dari Pakistan. Jadi bapaknya itu ya orang Pakistan. Yang saya cermati, yang saya amati itu sejak dari, kalau orang Pakistan itu kan agamanya kuat ya, tauhidnya kuat gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang Islam tapi tidak pakai hijab, atau orang Islam tapi melanggar aturan Allah gitu ya, itu urusan mereka ya. Tapi yang jelas di sini modalnya sudah ada. Jadi kalau modalnya sudah ada, tauhidnya kuat gitu, modalnya sudah ada, lama-lama terbiasa, akan terlatih, akan mengikuti yang selama ini gitu kan dipelajari, dan lain-lain. Mungkin ada orang yang bilang, alah orang Pakistan yang lain yang buruk juga ada. Oke, itu karena orang itu melihat dari sisi di mana dia melihat, dia mendengar, dia membaca, dia melihat, dia mendengar itu. Dia tahu itu ya itu, taunya itu. Kalau orang tahu kebaikannya, orang tahu sisi baiknya gitu kan, di mana misalnya lingkungannya itu orang-orang baik karena dia melihatnya di situ. Lingkungannya orang baik. Tapi lain lagi kalau ceritanya begini, di sana itu banyak orang yang begitu, karena dia melihatnya seperti itu, melihatnya di situ. Nah, justru akan berargumen, beropini, yang memberikan suatu pendapatan tentang bahwa di suatu tempat itu banyak orang yang melanggar aturan Allah gitu kan, banyak yang mabuk misalnya. Tapi kalau kita melihat, oh tidak, oh aman, oh ternyata baik, karena kita melihatnya di situ. Di mana kita melihat, di mana kita akan berbicara gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya sendiri dulu itu ada orang Pakistan, orang keturunan Pakistan itu nggak ada orang yang mabuk itu nggak ada. Jadi orang yang dari Tegal, dari Pekalongan, Semarang itu kan banyak orang yang keturunan Pakistan, keturunan Arab itu kan, keturunan India itu. Nah, seperti itu. Jadi yang saya lihat, yang saya dengar itu ketika saya berkomunikasi dengan mereka itu baik-baik saja. Mereka itu punya istri, punya suami, baik-baik. Nggak ada yang menjadi seorang yang pemabuk atau yang melanggar jauh lebih parah gitu kan, nggak ada. Mereka sudah dibekali dengan pembekalan agama ya, Islam yang
tegas. Tentang Al Ustadz Abdullah Tufail Saputra itu kan kita nggak tahu, termasuk saya nggak tahu kalau orang tuanya Al Ustadz itu orang tuanya Al Ustadz Abdullah Tufail Saputra kan ada 3 ya. Al Ustadz yang dulu pertama, yang kedua Al Ustadz Sekino, yang ketiga ini yang terakhir ya semoga panjang umur ya sampai yang Allah tentukan. Jadi yang itu Al Ustadz yang Abdullah Tufail Saputra itu dia orang tuanya orang Pakistan. Ceritanya begini, Al Ustadz Abdullah Tufail Saputra adalah sosok di balik berdirinya lembaga dakwah Islam Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Jadi dia itu pendiri Majelis Tafsir Al-Quran dan sekaligus Ustadz yang memimpin pertama kali. Kita belum bahas sejauh itu tentang ceritanya yang panjang gitu ya, nanti. Tapi gini, jadi akan menceritakan tentang Ustadz Abdullah Tufail Saputra itu merupakan dia keluarga keturunan orang Pakistan ya. Sekali lagi, atau boleh ya diulang-ulang, lanjut aja begini, lanjut aja ya, langsung. Beliau ketika masa remaja gitu kan, Ustadz Abdullah Tufail Saputra itu menghabiskan masa kecilnya di Jawa Timur itu Pakistan, karena bapaknya Pacitan karena bapaknya orang bule ya, dan ibunya orang asli Jawa, orang Pacitan. Itu dia pada tahun 1963 Al Ustadz Abdullah Tufail Saputra mendirikan forum pengajian bernama Kuliah Zuhur di Masjid Agung Surakarta. Kuliah Zuhur ini beliau dirikan bersama para ulama, antara lain Ustadz Hasan Basri, pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin, Ustadz Abdullah Jungkar, mubalik keturunan Hadramaut, Yaman, ya orang Yaman ini. Kiai Jamaluddin, Kepala Pengadilan Agama Jawa Madura, dan Kiai Haji Bilal bin Abu Amr, pengajar tafsir Al-Quran di Langgar Winongan. Ya, pasca peristiwa G30 SPKI ya. Tahu ya, semua orang sudah tahu ya, pasca G30 SPKI. Di G30 SPKI itu gerakan September 30 PKI di kota Surakarta. Ini Abdullah Tufail Saputra yang saat itu lolos dari incaran penculikan tampil di hadapan publik sebagai Ketua Koordinasi Kesatuan Pemuda Islam Kota Surakarta. Organisasi ini dibentuk untuk memerangi sisa-sisa pemberontak PKI. Ketika menjadi Ketua KPPI, Al Ustadz Abdullah Tufail Saputra menggunakan nama samaran Ibnu Walidihi, anaknya Bapak Walidi. Nah, kita kan tahu tentang itu bahasa Pakistan ya. Bahasa Pakistan itu kan mirip-mirip dengan Arab. Begini, Walid itu kan bapak, Walida itu ibu. Biasanya orang Pakistan itu menggunakan bahasa yang mirip-mirip dengan Arab ya, disebut dengan bahasa Urdu ya, seperti itu. Nah, tadi kita tahulah tentang baru tahu itu. Ya memang seperti itu, orang Pakistan itu bahasan seperti itu. Penggunaan nama ini menarik saat itu.
kita pikirannya kemana-mana ya. Jadi tahu setelah konflik dengan PKI mereda pada tahun 69 hingga awal 72, Ala Ustadz Abdullah Tufail Saputra merantau ke Denpasar dan mendirikan toko batu permata bernama Indranila. Nah, Indranila itu apa? Ada yang tahu ya? Oh, Indranila. Ya, di perantauannya beliau tetap aktif berdakwah dan sempat menjadi ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara selama 2 tahun. Sayangnya toko Indranila yang dirintis oleh Al Ustadz Abdullah Tufail Saputra mengalami kebangkrutan karena dikhianati oleh rekan bisnis. Ya samalah ya, sama seperti kita. Ada rekan bisnis. Misalnya saat itu, misalnya ya, saya tidak tahu kalau Ustadz Abdullah Tufail Saputra, tapi kalau misalnya seandainya ada misalnya bisnis kafe, kemudian ada yang menyeleweng gitu kan, sering dianterin ayam gitu, tapi ayamnya tidak dibayar, notanya disembunyikan, ya orangnya pergi, Terus bahasa kasarnya apa minggat ya seperti itu, melarikan diri itu kan, tapi tidak bertanggung jawab gitu. Baru setelah itu dihitung di total ternyata ditulis sekian juta gitu. Aduh, itu kan bermasalah gitu ya, seperti itu. Atau yang lain apa gitu kan. Dari awalnya itu mulanya di situ. Ini saya membacanya dari buku ya tentang Al Ustadz Abdullah Tufail Saputra. Ini menarik banget. Saya tidak membahas terlalu jauh. Nanti ya mungkin kalau ada kesempatan saya akan membahas tentang Al Ustadz Abdullah Tufail Saputra itu mulai dari mendirikan dan dakwahnya dan yang lain-lain gitu. Jadi saya akan mencari informasi tentang Al Ustadz Abdullah Tufail Saputra. Yang saya kaget itu gini, ketika melihat dari sosok wajahnya ya, ada di kalender itu, saya masih punya kalendernya. Ini kok wajahnya kayak orang-orang yang bukan orang Indonesia gitu. Kalau orang Indonesia kan matanya ya setengah belau, tapi bukan sipit, bukan besar, itu enggak, setengah belau. Kalau orang Pakistan kan biasanya matanya belau, ya matanya belau, hidungnya maju, ya seperti itu. Ya itu saya awalnya berpikirnya ke arah ke sana, wajahnya seperti kayak bukan orang Indonesia itu, karena kita kan tahu zaman dulu orang-orang perang itu di Indonesia itu sudah banyak orang-orang bule. Saat zaman perang banyak orang-orang bule, apalagi orang Arab, orang Pakistan, semuanya ada. Ya mungkin karena peninggalannya saat itu kan, peninggalan yang ditinggal bukan cerita benda-benda bersejarah, tapi orang-orangnya meninggalkan keturunan gitu kan, hijrah dari luar negeri ke Indonesia, meninggalkan keturunan gitu kan, ya seperti itu ceritanya. Ini menarik banget ya, saya nggak ngerti bagaimana itu tentang Al Ustadz Abdullah Tufail Saputra. Setelah saya mendapatkan informasi baru, Al Ustadz Abdullah Tufail Saputra itu bapaknya adalah orang Pakistan ya, dan bapaknya Al Ustadz Abdullah Tufail Saputra itu dimakamkan di Lahore itu ya salah satu kota yang ada di Pakistan ya. Tentang perjuangannya, tentang sebelum meninggal sampai meninggal itu bagaimana gitu, saya akan nanti
nanti akan saya cari informasinya. Ya itu sisi menarik. Saya di sini akan membahasnya tentang sisi yang ternyata ini hanyalah opini ya, opini menurut saya pribadi tentang Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputra terhadap bapaknya terhadap anaknya itu. Menggambarkan tentang orang Pakistan itu sesuai dengan kenyataannya, sesuai yang dilihat, sesuai yang didengar. Kalau ada orang bilang ternyata tidak semuanya orang itu baik gitu kan, itu urusan mereka gitu. Tapi saya bilang gini, orang Pakistan itu sekalipun beda pemahaman, beda pemikiran, bapak dan anak itu saling menghormati. Kalau bapak dan anak, bapak itu terkadang kalau tidak tahu anaknya harus begini-begini gitu kan, tapi anaknya tahu diri, anaknya menghormati. Rata-rata orang Pakistan itu begitu. Sudah pendidikannya, modalnya sudah ada, dia diam, mengamati, mendengarkan itu kan, sekalipun beda pendapat, sekalipun beda pemahaman, beda pikiran, menghormati. Sisi baiknya orang Pakistan itu begitu. Kemudian masalah agama tidak apa-apa gitu kan, seperti itu. Baiklah orang Pakistan itu. Yang saya amati betapa kuatnya kalau yang memperjuangkan adalah orang luar negeri. Kemudian kalau bukan orang luar negeri ya keturunannya. Kalau kita putar sejarah zaman dulu itu banyak orang-orang yang berjuang ke Indonesia itu, apalagi orang Turki, orang Eropa. Ya, orang Turki kan banyak orang Islamnya. Berjuang itu di Indonesia. Kemudian negara-negara Arab itu yang berjuang itu juga ada di Indonesia, memperjuangkan kemerdekaannya. Itu. Ya, memperjuangkan kemerdekaannya dengan jalur sesuai dengan ajaran yang dianut, yaitu Islam. Islam mengajarkan tentang saling menolong gitu, membantu, memerdekakan yang lain gitu kan, supaya tidak terjajah gitu. Ya, seperti itu, menarik itu kan. Menarik. Jadi betapa kagumnya, jujur saja saya merasa sangat kagum. Betapa kagumnya saat itu didirikan majelis tafsir Al-Quran oleh Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputra. Nggak habis pikir saya tuh kenapa bisa begitu. Ya suatu hal yang tidak bisa dipikir dengan kemampuan kita untuk berpikir yang kita tidak tahu gitu ya. Menarik sekali ini. Baik, sampai di sini ada dulu ya, sampai di sini aja dulu. Lain kali kalau saya ada kesempatan untuk menyampaikan informasi tentang berdirinya ya Majelis Tafsir Al-Quran yang didirikan oleh Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputra. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sampai jumpa.